Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Jelang Imlek, harga cabai melambung di Kota Denpasar. Dua warga negara Ukraina yang terlibat kasus laboratorium gelap narkoba di Tibu Beneng dituntut hukuman penjara seumur hidup. Selama upacara pelebon Jero Gede Alitan, Pura Ulundanu ditutup sementara. Keamanan dan kenyamanan dalam ruang rapat. 9. Benda-benda lainnya yang membahayakan diri. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menerima buku register perkara konstitusi secara daring. Dengan begitu, KPU dalam waktu dekat akan menetapkan kepala daerah terpilih pada hari Kamis 9 Januari secara serentak dengan KPU Kabupaten Kota Sebali. Dalam buku register tersebut tidak ada tertera nama calon kepala daerah terpilih yang berperkara konstitusi. Namun dengan terbitnya buku register serta surat pengantar dari KPU RI, maka calon kepala daerah terpilih bisa ditetapkan. Pemilihan tahun 2024. 2 hari yang lalu tanggal 6 itu sudah keluar BRPK dari MK dan kemudian ada surat pengantar dari KPU RI kepada kita semua bahwa bagi teman-teman yang tidak termasuk di dalam gugatan di MK, utamanya Bali dan seluruh kabupaten kota di Bali, itu tidak ada, maka kita akan melakukan pelantikan serentak tanggal 9. Sebagai bahan rekapitulasi. Usai penetapan, KPU akan mengajukan proses pelantikan ke DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pada tanggal 10 Januari 2025. Proses pelantikan menjadi ranah pemerintah daerah. Apakah akan dilakukan sesuai jadwal atau mundur setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan seluruh perkara konstitusi? Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Pengadilan Negeri Denpasar Selasa lalu menyidangkan 2 warga negara Ukraina yang terlibat kasus laboratorium gelap narkoba di Tibu Beneng, Kuta Utara. Dalam dakwaan, jaksa menuntut 2 saudara kembar, Ivan Falovod dan Mikita Falovod dengan penjara seumur hidup karena melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1. Kedua terdakwa mengaku diajak berbisnis narkotika dengan janji upah $10.000 atau sekitar 154 juta rupiah per 1 kg mepedron dan $3.000 atau 46 juta rupiah per 1 kg ganja. Nikita Falovod terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagai tidak terjadi ancam pidana dalam pasal 1 primer, pasal 113 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan kedua pasal 111 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan kumulatif 1 primer dan 2 jaksa penuntut umum menjatuhkan pada terdakwa untuk menjalani pidana penjara selama seumur hidup, menetapkan namanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menyatakan barang bukti berupa jenis barang bukti mulai dari bahan kimia di lantai 1 ruang tamu serbuk sodium bromohidrat 100 gram sebanyak 1 botol. Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim memutuskan menunda sidang dan akan dilanjutkan dengan pembacaan nota pembelaan atau pledoi pada 14 Januari 2025 mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Mohon dipastikan masing-masing sudah memegang 2, 1, cut the report. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, PT Jasa Angkasa Semesta, salah satu penyedia jasa ground handling terkemuka di Indonesia, meluncurkan lounge atau ruang tunggu khusus bagi calon penumpang yang mampu menampung hingga 257 kursi. Nama tujuan berasal dari kata tujuh dan awan yang terinspirasi dari ungkapan langit ketujuh
yang mencerminkan kenyamanan maksimal, kenikmatan dan kepuasan yang akan didapatkan calon penumpang ketika berada di lounge. Tamu akan mendapat berbagai fasilitas seperti unlimited buffet, free flow bar, dan 2 ruang VIP, shower room, smoking room, dan inovasi baru berupa digital lounge access. Sebagai bagian dari lounge management system yang mempermudah penumpang mengakses lounge dengan cara scan boarding saja. Disampaikan oleh pemerintah supaya kita selalu menarik turis-turis dari luar negeri. Jadi kapasitasnya kita renovasi dari tadinya 187 kursi sekarang 257 dengan harapan lebih nikmat lah datang ke sini. Dan juga interiornya itu kita sesuaikan dengan pemandangan-pemandangan eksotis yang ada di Bali supaya bisa menginspirasi mereka juga kira-kira mau kemana mereka setelah ada di Bali ini. Dan juga makanannya kita buat yang enak, sehingga mereka pulang tuh ada kenangan supaya wah nanti kalau ke Bali salah satunya dia harus mampir di lounge tujuan ini. Perlu kita ketahui bahwa saat ini juga memang trafik penerbangan internasional cukup tinggi, ada kenaikan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Ini juga menjadi potensi kesuksesan daripada usaha lounge di airport. Selain itu juga dengan diresmikannya lounge tujuan ini juga menjawab daripada tantangan para pengguna jasa bandara udara yang memerlukan lounge yang lebih besar, lebih baik, dan lebih layanannya lebih mengena di hati dari para pengguna jasa bandara udara. PT Jasa Angkasa Semesta merupakan salah satu perusahaan ground handling terkemuka di Indonesia yang telah beroperasi di 9 bandara internasional di seluruh Indonesia dengan pengalaman selama 40 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Untuk sementara Pura Ulundanu Batur tertutup karena pelaksanaan upacara Pelebon Pelinggih Dane Jero Gede Batur Alitan yang akan berlangsung pada tanggal 24 Januari mendatang. Dalam waktu dekat, Desa Adat Batur akan melaksanakan junta ke desa dan pelaksanaan niatnya tidak berjalan hingga sampai upacara Pelebon selesai. Kepada seluruh umat Hindu dan masyarakat Bali, bila ingin bersembahyang ke Pura Ulundanu Batur dan Pura Pengidaran Ide Betari, sementara waktu tidak dilayani. Bila ada upacara di desa masing-masing, bisa ngayang tirta Ide Betari melalui Pura Kayangan Desa. Ini sampai pelaksanaan upacara Pelebon selesai, Desa Adat Batur Nika melaksanakan junta ke desa. Jadi kita tidak melayani atau ngangganin pelaksanaan segala macam upacara, termasuk pribadi yang ada di wilayah wewidangan Desa Adat Batur. Dan juga kami mohon permakluman kepada seluruh umat Hindu, masyarakat Bali secara luas begitu, apabila ada keinginan untuk bersembahyang ke Pura Ulundanu Batur dan pura-pura pengidaran Ide Betari, sementara waktu kami tidak layani dan pura ditutup untuk sementara karena cinta ke desa. Apabila ada pelaksanaan upacara di daerah masing-masing atau di desa masing-masing, bisa ngayang tirta Ide Betari melalui kahyangan desa atau dari Merajan Suang-Suang. Penutupan sementara Pura Ulundanu Batur dan Pura Pengidaran Ide Betari dilakukan hingga pemberitahuan lebih lanjut setelah upacara Pelebon Pelinggih Dane Jero Gede Batur Alitan berakhir. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.